Allahu akbar kabiron walhamdulillahi kasiron wa subhanallahi bukratan wa asira. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi akbar di akbari wa fi kulli syai'. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi walaji na'amana kaifa musallihi akbar wa qallahu akbar. Allahumma salli wa sallim akbari hamdari wa bari ya rasulillah amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati liya ilya ummi amma ba'du. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memuji bertakbir sebelumnya, tasbih setelahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah Idul Adha di tahun 1443 Hijrah ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita tahun ini dijadikan oleh Allah lebih baik, lebih istimewa, lebih dapat menggali hikmahnya dibandingkan dengan tahun-tahun yang kita lalui. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, hikmah tentang Idul Adha tidak sekedar menampilkan penyembelihan hewan kurban yang dilangsungkan setiap tahun, yang terkadang bagi setiap orang hanya sekedar ritual tahunan saja. Ada pesan-pesan yang lebih penting, ada hikmah-hikmah yang sangat istimewa, bahkan saking istimewanya diabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran, ditegaskan dalam untayan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain hikmah terbesar itu kembali pada perjalanan spiritual kakek buyut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu tahun, tapi masih diabadikan kisahnya dalam Al-Quran sampai masa kita alami. Hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak semudah kemudian mendapatkan predikat yang terdekat dengan Allah. Gelarnya langsung disebutkan oleh Allah. Ibrahim Khalilina. Allah mengambil Ibrahim sebagai Khalil, hamba terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad setelahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abu Muthalib, bin Hashim, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ad, bin Khalid, bin Malik, bin Kinana, bin Ilyas, bin Mudar, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, dan lain sebagainya. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi kita masih sebagai hamba, apa namanya, keluarga besarnya diabadikan dalam syahadat sholawat kita. Bagian utama dari kisah ini, kita bukan semangat Nabi Ibrahim alaihissalam belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat yang ke-6 dari ayat 75 sampai 77. Falam majana alaihi laha la qaukada ada rabbi falam wa falaqala tuhibul kafirin. Falam qabala hada rabbi falam hafala qala Allah dini rabbi la akan laqawun minna nawmi zalim. Hadirin, Ibrahim alaihissalam mendapatkan status istimewa dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya di dunia sampai hidupnya di akhirat. Kata Allah, bukan perjalanan biasa. Pertama, beliau belajar untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai belajar melihat bintang dan melihat apakah ini Tuhan saya. Ketika tenggelam, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai mengatakan, ini bukan Tuhan saya. Tuhan mesti hebat, Tuhan mesti kuat, Tuhan tidak ada timbul tenggelam. Dia selalu ada, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Pasti lebih kuat dibandingkan dengan makhluk yang paling menarik setelah itu. Kemudian timbul rembulan muncul. Mungkin ini Tuhan saya, rembulan tenggelam ini bukan Tuhan saya. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada saya untuk belajar menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Sampai
Ketika menemukan Tuhan sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin pada jiwanya, maka beliau berkata, wajah tu wajhiya illadzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hadirin, puncaknya setelah beliau belajar mendekat dengan Allah, memahami esensi bertauhid, memahami esensi dalam bersyariat, memahami dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yakin jiwanya, maka akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap menunaikan perintahnya. Para ulama tafsir, para ulama hadis, perjalanan Nabi Ibrahim ini memberikan pesan kepada kita, jika Anda ingin dekat dengan Allah, naik status di sisi Allah, dimuliakan di dunia, dijamin akhiratnya, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan sekedar beragama, tetapi diri kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekedar mengucapkan diri kita muslim, tetapi kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jangan sampai kita beribadah, tetapi kita tidak mengerti mengerjakan ibadah kita. Bayangkan teman Nabi Ibrahim saja dengan dijamin surga, gelarnya tinggi, dekat dengan Allah, masih mau belajar, masih mau mendekat dengan Allah, mau memahami tuntutan-tuntutan agama, dan yang paling penting, yang paling dahsyat, mau masih ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh semangat. Maka siapa Anda? Nabi bukan, Rasul bukan. Mengapa ijtihad kita? Mengapa ikhtiar kita? Mengapa kesombongan kita tidak bisa melebihi Nabi Ibrahim alaihissalam? Majlis ta'lim sudah membentang, ada di mana-mana. Pertanyaan terbesarnya, duhai Anda yang mengaku muslim, mengapa kita tidak beriman kepada Allah? Sampai sejauh mana kita belajar mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihatlah yang dicontohkan Nabi dan Rasul, bagaimana belajar tuntutan sesuai dengan syariat. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika belajar mendekat kepada Allah, beliau bukan sekedar membaca, tetapi memahami apa yang dibaca. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar mengorbankan hewan disembelih, tetapi mengorbankan diri kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kelembutan hati kami, ampunilah dosa kami, sadarkanlah orang-orang yang masih melakukan maksiat, tentukanlah ia untuk bertaubat, dan ingatlah akan kematian yang sesungguhnya. Ya Allah, jadikanlah kami ahli Al-Quran, jadikanlah Al-Quran sebagai teman kami di dunia dan syafaat di akhirat. Demikian khutbah ini, semoga dapat bermanfaat untuk para jemaah sekalian, khususnya dalam menjalani hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.